Jawa Timur sekitar tahun 2000-an. Sebut saja saya namanya Ferdi. Saat itu ketika masih SMP, saya pernah membuat ulah yang dari ulahnya tersebut satu dusun menjadi geger pada waktu itu. Kejadian waktu itu dinamai bantal mayit. Saya sudah cukup lama memendam cerita ini karena kisah dari kejadian itu adalah sebab dari kelakuan usil dan penasaran masa remaja saya. Waktu itu masih siang. Aku dan teman-teman baru pulang dari sekolah. Seperti biasa, agenda kami setelah berganti baju adalah bermain patil lele atau pentengan lah zaman dulu. Itu adalah permainan zaman dulu yang menggunakan dahan kayu panjang dan kecil, dipukul-pukul. Lokasi kami bermain adalah berada di halaman rumah Pak Joko, salah satu orang yang memiliki halaman luas yang ada di dusun kami. Saat kami sudah berkumpul dan baru saja memulai permainan, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cak Ji. Beliau suaminya Bu Yanti. Jenazah akan dikebumikan setelah sholat asar. Aku dan keempat temanku, Alif, Aldo, Ega, dan Tio, tampak menghentikan permainan. Hei, Rek, Cak Ji tidak ada. Cak Ji meninggal. Ayo lihat penguburannya, tuturku semangat. Ayo, gas. Budal. Sahut teman-temanku. Tanpa mereka sadari, ada satu niatan usil yang kusimpan sendiri untuk kulaksanakan ketika di makam nanti asar telah selesai. Kami kemudian sudah bersiap di depan masjid bersama warga yang lain. Sambil menunggu jenazah selesai disolatkan, aku mulai membuka cerita. Kamu percaya ndak? Kalau bantal mayat itu bisa datangin duit. Hahaha, ya ndak lah. Mitos tahun berapa itu, Fer? Ujar Eka. Memang Eka sendiri adalah orang yang mengedepankan logika daripada hal-hal yang gaib. Tahu tuh, aneh-aneh saja kamu, Fer, sambung Aldo. Tapi, masa beneran ya, Fer? Tanya Tio penasaran. Ega dan Aldo melirik. Sementara Alif hanya diam saja menyimak. Ya beneran, Rek. Ayo dicoba. Nanti aku ambil bantal mayatnya. Lah, nanti malam dites kebenarannya. Gila kamu tah. Jangan cari masalah lah, bantah Ega. Lah iya, nanti kalau ada apa-apa gimana, Fer? Aldo ikut menyahuti. Sudahlah. Berani atau enggak? Kalau emang kamu ndak percaya, ya sudah ikut nemenin saja. Balasku tidak kalah semangat. Karena harga dirinya merasa direndahkan, akhirnya Ega dan Aldo menyanggupi untuk ikut menemani. Jadi begini, Rek. Nanti gumpalan bulat tanah liat yang buat bantal mayatnya itu tak colong, tak ambil. Lah malamnya jam 8, ayo kita kumpul di pos ronda. Aku mau nyoba ajaran ritualnya ini dari guruku. Wah, nanti ritual ini bisa mendatangkan uang yang banyak. Kita akan kaya. Mereka itu tidak menjawab, juga tidak membantah. Rupanya ada rasa penasaran sekaligus gengsi karena tidak ingin dicap penakut olehku. Setelah itu, jenazah sudah selesai disolatkan dan diberangkatkan. Kami mengikuti iring-iringan menuju makam.
Sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, aku berpura-pura membantu proses pemakaman. Mulai dari menurunkan jenazah ke liang lahat, sampai menguburkannya. Saat akan menutup jenazah dengan dinding bambu, aku mengambil buntalan tanah liat yang menjadi bantal mayatnya, tanpa ada yang melihat keanehan. Prosesi pemakaman pun berjalan seperti biasa. Baru sepulang dari makam, kutunjukkan pada teman-temanku bahwa aku berhasil mengambil bantal dari jenazahnya Cak Ji. Sudah, Rek, ayo sekarang mari pulang. Nanti jangan lupa kumpul di pos ya, jam 8 malam, tuturku. Kami menyanggupi kemudian berpencar menuju rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, sebenarnya aku ragu akan niatku ini. Waduh, kok jadi takut gini ya? Batinku dalam hati. Namun, sungguh rasa gengsiku saat itu terlampau lebih besar daripada rasa takut yang membayangi. Sesampainya di rumah, kuletakkan bantal mayat tadi di bawah pohon nangka samping rumah, agar tidak terlalu mencolok. Saat mandi, sekaligus nyuci baju bekas masuk kuburan tadi, aku mencium bau seperti pandan yang lumayan menyengat. Padahal ibu dan ayah tidak pernah menanam tumbuhan pandan di sekitar pekarangan rumah. Di saat aku terdiam sejenak mencium bau pandan tersebut, mendadak pintu kamar mandi digedor dari luar. Dot 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 dot. Kalau mandi itu jangan lama-lama. Sudah mau surup itu loh. Ayo segera sholat maghrib. Suara ibu dari luar menggedor-gedor pintu kamar mandi. Aduh, Bu, jangan membuatku terkejut gitu napa? Balasku dengan nada agak tinggi. Namun tak ada balasan suara dari arah luar. Tanpa pikir panjang, akhirnya segera ku selesaikan mencuci baju dan mandiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Saat itu aku lebih memilih untuk beribadah di rumah daripada di masjid. Meskipun jarak antara rumah ke masjid cukup dekat. Karena setelah selesai sholat, aku mempersiapkan barang-barang yang akan ku bawa ke pos nanti malam. Barang seperti dupa-dupaan, minyak serimpi dan batok kelapa sudah tersiap di bawah tempat tidur. Bagi yang penasaran mengapa aku memiliki barang-barang seperti itu, karena aku mengikuti salah satu perguruan bela diri di desa seberang, yang mana itu adalah ritual-ritual di dalam proses pendewasaan diri nantinya ketika aku belajar perguruan bela diri. Aku baru sadar bahwa hal yang kulakukan saat itu benar-benar sudah menjadi perbuatan yang salah di mata agama dan norma. Setelah dirasa sudah cukup, aku menuju dapur untuk makan malam. Di sini, aku kembali mencium bau aroma pandan. Kali ini lebih menyengat. Namun kuyakinkan diri dengan prasangka, mungkin saja tetangga sedang memasak pandan, sehingga aromanya sampai ke rumahku. Sehabis makan malam, kulanjutkan dengan sholat Isya. Setelah selesai dan sambil menunggu waktu, aku pun membuat kopi. Ketika sudah mendekati jam 8, aku berpamitan kepada ibu akan pulang lebih larut karena akan ikut begadang di pos ronda. Ibu hanya berpesan jangan pulang terlalu larut karena ibu takut bila harus di rumah sendirian setelah ada tetangga yang meninggal dunia. Mengingat bapak juga pasti ikut tahlil dan juga begadang di rumah almarhum Caci. Agar ibu tidak rewel, aku iakan saja ucapan dari beliau. Setelah itu, aku berjalan menuju ke pohon nangka tadi. Kucek bantalan lemah mayat tadi. Ada sedikit aroma pandan di sekitarnya. Kuciumi gumpalan bulat dari tanah liat itu.
Ya, tanah itu tidak berbau. Sebenarnya ada perasaan sedikit merinding pada waktu itu. Namun, karena ada misi yang harus kulakukan, maka hal tersebut aku sebut sebagai bebauan biasa saja. Saatnya menuju pos ronda. Malam itu nampak berbeda. Hawanya dingin mencekam. Sangat jarang sekali ada aktivitas orang di luar rumah, walaupun tahlilannya Cak Ji itu sudah selesai. Memang dusunku ini jarak rumah antar tetangga berbeda-beda. Ada yang dekat satu rumah dengan rumah yang lain. Ada pula yang dipisahkan oleh kebun. Pos rondanya sendiri berada sedikit berdampingan dengan gapura dusun. Di belakangnya terdapat deretan pohon bambu yang rindang. Sedangkan di depannya adalah kebun warga yang biasanya digarap oleh almarhum Cak Ji. Almarhum memang selain menjadi tukang becak, beliau juga bekerja serabutan. Salah satunya adalah dengan menggarap kebun dan memperbaiki atap rumah warga yang bocor. Almarhum juga memiliki kepribadian yang baik di mataku dan masyarakat luas umumnya. Sayang, kebaikan almarhum tercoreng oleh ulah usilku dan kawan-kawan. Pos ronda sudah dekat. Terlihat di sana Ega, Aldo, Alif dan Tio sudah duduk bersila di pos. Wah, tak kira gak situ, Rek. Tak kira gak jadi. Lah iya, ketuanya malah terlambat, ini gimana? Ucap Tio dan Alif bersautan. Loh, disiapkan sematang mungkin, bro, biar acaranya berjalan lancar, balasku. Ega dan Aldo yang sedari awal memang tidak setuju dengan yang aku lakukan, hanya diam saja. Mungkin mereka merasa ngeri bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Untungnya, untuk mengusir hawa dingin dan rasa tegang, teman-temanku ini membawa beberapa camilan dan juga kartu remi. Ya, sekedar menghabiskan waktu, biar nanti proses ritualnya dimulai agak malaman. Fer, kamu yakin tak dengan apa yang kamu lakukan ini? Tanya Ega memecah keheningan. Ya yakin kalau aku. Alif dan Tio saja yakin. Kalau kamu takut, tidak usah ikut, tak apa-apa. Nanti kalau dapat, besok tak kasih, tegasku. Sebenarnya Tio dan Alif dari awal tidak secara gamblang berkata setuju. Cuma agar memancing keberanian si Ega dan Aldo, mereka berdua saya sebutin. Ega dan Aldo saling melirik. Ada semacam keraguan dari dalam diri mereka. Sudahlah, tidak apa-apa. Terima beres, tegasku lagi. Kubuka kresek yang aku bawa dari rumah. Ku keluarkan segala isinya. Aku menyalakan dupa. Semerbak wanginya benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Lalu ku bakar batok kelapa yang sudah kusirami minyak serimpi dan ku bacakan mantra-mantra. Hening. Angin seperti enggan untuk sekedar lewat berhembus, dan jangkrik pun seperti tak berani bersuara. Ketika api dari batok itu tiba-tiba membesar, saat itulah aku lempar bantal mayit itu ke tengahnya. Percaya atau tidak, setelah api membakar gumpalan tanah liat tersebut, tiba-tiba aromanya berubah menjadi bau pandan yang sangat menyengat. Fer, sudah hentikan Fer, ucap Aldo sedikit panik. Ah, mau selesai, nanggung, balasku singkat. Kami berlima menyaksikan di mana kobaran api tadi tiba-tiba langsung mati dan hanya menyisakan asap yang masih berbau pandan. Bes, selesai, tinggal menunggu, ucapku lirih sambil melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 11:30 malam. Untuk mencairkan suasana, kami bermain kartu remi sambil memakan kacang dan gorengan yang dibawa oleh Tio dan Aldo. Saat sedang asik-asiknya bermain,
tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Hembusan itu membuat pohon bambu yang ada di belakang pos menghasilkan suara decitan yang lumayan bikin merinding. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada suara burung dares yang memekakkan telinga. Es, es. Wah, sudah mau datang ini, batinku. Aldo, Ega, Tio, dan Alif hanya terdiam sambil sesekali ku dengar mereka berdoa. Agar menenangkan hati mereka, aku menyuruh mereka bergandengan tangan sembari terus melafalkan doa-doa. Puncaknya adalah ketika dari atap pos yang saat itu masih terbuat dari seng, seperti ada barang besar yang jatuh menimpa tepat di atasnya. Beruak! Alif menjerit kaget. Mungkin nyalinya juga sudah mulai luntur. Aku dengan cekatan lari dan menengok ke arah atas pos. Gak ada apa-apa ya Kicah. Ega, Aldo, Alif, dan Tio juga ikut lompat keluar pos dan melihat ke arah atas. Kami yang masih terkejut dan sedikit diliputi rasa takut juga terheran-heran. Barang sebesar apa yang barusan jatuh sehingga menimbulkan suara hingga sedemikian kerasnya. Kulihat samping kanan dan kiri pos juga tidak ada apa-apa. Agar suasana tidak terlalu tegang, akhirnya aku mengajak mereka main remi lagi. Sebenarnya mereka sudah ingin pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Namun kularang. Aku beralasan bahwa sebentar lagi kita akan dapat duit. Itu tadi adalah proses ritual yang aku jalani tadi. Mereka sebenarnya mulai tidak percaya. Namun, karena sudah terlanjur ikut, mereka sepertinya terpaksa ikut menunggu hasil yang aku janjikan. Tanpa mereka sadari bahwa ritual yang kulakukan tadi bukan untuk mendatangkan uang, tapi untuk mendatangkan arwah. Kami melanjutkan bermain remi, dan terlihat suasana juga sudah mulai cair. Ketika salah satu dari kami kalah, maka leher pemain yang kalah harus mengganjal sebuah korek api sebagai hukumannya. Dan itu cukup membuat kami kembali tertawa lepas. Sampai ketika sedang asik-asiknya, salah satu kartu Tio jatuh lewat sela-sela lantai pos ronda. Karena waktu itu dia bilang yang jatuh adalah kartu as, maka ia pun turun dari pos ronda untuk mencari kartu kemenangannya tersebut. Saat ia menyalakan senter dan hendak mencari kartu, ia pun melihat seperti ada kain putih yang membentuk seperti raga manusia. Berusaha meyakinkan penglihatannya, ia menyenteri kain itu dari kiri ke kanan. Saat menyorot ke kanan, Tio berhasil melihat wajah dari pemilik kain tersebut. Cak Ji, ucap Tio gemetaran. Wajah yang ia lihat sebagai almarhum Cak Ji itu pun tersenyum, menyeringai, sambil dari matanya mengeluarkan air mata. Kembalikan bantalku nak, ucap sosok tersebut lirih. Rek, jancuk, pocong cuk, teriak Tio histeris. Kami semua yang ada di atas pos ronda langsung turun dan memperhatikan di bawah pos. Dengan keadaan yang sama, kami semua dapat melihat sosok pocong yang menyerupai almarhum Cak Ji. Nah, kembalikan bantalku. Kami semua akhirnya berteriak histeris dan lari tunggang langgang meninggalkan pos. Kami semua lari pulang menyebar ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung membasuh kaki dan tangan, kemudian masuk menuju kamar ibuku. Ibuku yang tahu biasanya aku tidur sendiri menanyakan kenapa aku tiba-tiba tidur di kamarnya.
Aku jawab dengan gelengan kepala saja. Dalam ketakutanku, aku menutupi wajahku dengan bantal. Bayangan wajah dari sosok tersebut sungguh benar-benar di luar dugaanku. Asem, besok aku ke rumah guruku saja. Aku kapok tidak mau mengulanginya, gerutuku di dalam hati. Sampai dalam keadaan antara takut dan ngantuk itulah, akhirnya aku bisa benar-benar tertidur. Esok paginya, aku terbangun dalam keadaan badan sakit semua. Mungkin ini efek dari ritual tadi malam, pikirku. Karena saat itu libur semester, jadi aku berniat pergi ke rumah teman-temanku. Setelah sarapan, aku pergi ke rumah Ega. Namun, ketika sampai di sana, rumahnya masih tertutup. Aku lalu belok ke rumahnya Aldo. Ternyata kata bapaknya, ia sedang mengantar ibunya ke pasar. Lalu, aku bertemu dengan Alif. Ia berkata bahwa setelah melihat pocong yang mirip Cak Ji itu, ia tidak bisa tidur semalaman. Bahkan saking takutnya, ia pun pindah tidur di kamar kakaknya. Alah penakut, gitu aja pindah tempat tidur, pancingku. Aku sendiri memang suka ngompor-ngompori teman-temanku ini, biar aku kelihatan sedikit lebih jago dan laki dari mereka. Padahal mah, aslinya juga sama saja, penakut. Udah ya sudah, ayo ke rumah Tio, ajak Alif. Aku mengiyakan. Sesampainya di sana, ibunya bercerita bahwa Tio sedang sakit demam tinggi. Dalam waktu tertentu, ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Cak Ji dan teriak-teriak ada pocong. Ibunya Tio bertanya, sebenarnya tadi malam itu ada apa? Kok bisa sampai Tio seperti itu? Aku dan Alif saling pandang. Namun, agar tidak terkena omelan ibunya Tio, aku pun menjawab bahwa memang semalam kami di pos ronda hanya kumpul-kumpul biasa. Cuman, waktu Tio hendak mengambil kartunya yang jatuh di bawah pos, ia melihat sosok pocong yang wajahnya katanya mirip almarhum Cak Ji. Alif pun mengiyakan ceritaku. Ibunya menghela nafas panjang kemudian berkata, besok-besok hati-hatilah nak. Masa iya sih Cak Ji itu tali pocongnya lupa dilepaskan? Wah, kalau itu saya juga tak tahu bu. Ya sudah, kalau gitu saya dan Alif pamit, biar Tio istirahat, biar segera sembuh bu. Oh iya ya, makasih ya nak. Jaga dirinya, ucap ibunya Tio. Setelah itu aku pun juga pamit kepada Alif, karena aku mau menuju rumah guru bela diriku. Kami pun berpisah di persimpangan dusun. Singkat cerita, aku sampai di rumah guruku. Aku menceritakan kejadian tadi malam beserta proses ritualnya. Raut muka guruku tampak merah padam, namun beliau tidak sampai emosi. Beliau hanya menghela nafas panjang, menyalakan sebatang rokok, kemudian menghisapnya dalam-dalam. Ini juga salahku, karena aku yang memberitahu ilmunya. Ya sudah biarlah. Kita tunggu sampai 7 harinya. Setelah itu kita selesaikan semuanya ya. Aku hanya menunduk. Tanpa sadar, air mataku juga menetes. Aku sadar, aku telah melakukan kesalahan. Sudah, sekarang pulanglah. Beritahu keluarga dan teman-temanmu. Jangan sampai keluar rumah di atas jam 9 malam. Pesan guruku. Aku mengangguk tanda paham apa yang beliau pesankan. Setelah salim, aku langsung pamit. Tak lupa, aku mampir ke rumah teman-temanku untuk menyampaikan pesan dari guruku. Walaupun orang tua mereka tampak aneh dan heran, namun aku meyakinkan mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu yang buruk. Setelah itu, aku pun pulang ke rumah. Di sana, ibu dan ayah sudah menunggu.
Setelah aku ceritakan semua runtutan kejadian semalam, sudah pasti aku mendapatkan amukan besar dari bapak dan ibuku. Bahkan satu tamparan keras ayah mendarat di pipiku. "Oh, anak kurang ajar. Kalau sudah begini terus bagaimana? Dusun kita ini malah jadi tambah menakutkan." Aku menerima dan pantas mendapatkan tamparan atas kebodohanku. Aku hanya berkata bahwa guruku akan membantu setelah lewat acara 7 hari tahlilnya almarhum. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ketika semua sudah selesai, keluarlah dari perguruanmu itu." Aku pun mengangguk. Memang aku juga sudah kelewat batas. Dan kejadian ini juga benar-benar mengubah hidupku. Siang berganti sore, sore berganti malam, hingga tiba saatnya acara tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Aku ikut sebagai salah satu cara penebusan dosaku untuk almarhum, karena sudah berbuat tidak benar. Di sana juga ada ayah dari Ega, Aldo, Tio, dan Alif. Mata mereka menatap tajam ke arahku. Mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya kami lakukan pada malam itu. Sebenarnya, aku banyak menunduk karena terus-menerus dilihat oleh ayah dari teman-temanku itu. Setelah tahlil selesai, aku langsung pamit pulang duluan. Tak lupa pula aku keret bapakku. Setelah sampai di rumah, aku menceritakan pesan guruku kepada bapakku bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam. Mula-mula bapak tidak percaya. Namun, cerita yang berkembang di keesokan harinya merubah suasana dusunku dalam sekejap. 2 korban teror pertama adalah seorang pedagang tahu tek dan seorang warga yang jaga ronda. Kita mulai dari pedagang tahu tek dulu. Di dusunku, memang ada penjual sate dan tahu tek yang kadang lewat pada malam hari. Jamnya pun tidak menentu. Ya, kadang jam 8, jam 9, bahkan pernah jam 11 malam lewat. Waktu itu sudah jam 11 malam. Ia mendorong gerobaknya sambil memukulkan sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng, sehingga menimbulkan bunyi tek 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 tek. Saat melewati pos ronda, ia melihat satu orang. Kemudian orang tersebut pesan 2 porsi tahu tek. Beliau pun membuatkannya, dan orang tersebut berpesan bahwa tahu teknya dimakan di situ saja. Selesai dibuat dan dihidangkan, orang tersebut pun makan tahu tersebut dengan pelan-pelan. Sambil menunggu orang tersebut selesai makan, pedagang tahu tek itu pun memeriksa kompornya. Saat akan menutup kompornya, orang yang membeli tadi berucap, "Pak, sudah." Dan ketika ia berdiri dan melihat ke arah pos, ia melihat sosok pocong sedang membelakangi dirinya. Di dekat sosok itu ada 2 piring yang sudah bersih dengan ada 2 lembar uang 5 ribuan di atasnya. Orang tersebut pun dengan mata terpejam kemudian mendorong gerobaknya perlahan sambil berucap, "Uangnya sampean bawa saja," sambil terus mendorong gerobaknya menjauh dari pos ronda. Setelah agak jauh, baru ia berlari sambil mendorong gerobaknya. Itu cerita dari sisi pedagang tahu tek. Sekarang dari sisi orang yang mau jaga ronda, yang kita sebut saja namanya Mas Kisman. Mas Kisman ini sebetulnya dapat giliran jaga ronda bersama dengan ayahnya Tio. Namun, karena ayahnya Tio sudah aku beritahu pesan dari guruku, maka beliau memang sengaja tidak keluar rumah. Apesnya, Mas Kisman tidak diberitahu oleh ayahnya Tio, sehingga ia dengan santainya berjalan ke arah pos ronda.
Mas Kisman sendiri sedari awal sudah curiga dengan keadaan dusun yang tidak seperti biasanya. Padahal waktu itu masih setengah 10 malam, di mana menurutnya belum terlalu larut untuk keadaan seperti itu. Sambil layeh-layeh dan merokok di pos ronda, tiba-tiba ia mencium semerbak bau pandan yang sangat menyengat. Memang, di kebun depan pos ronda juga terdapat tanaman pandan. Namun, tentu baunya tidak sampai menyengat seperti saat itu. Mas Kisman mulai merinding. Ditambah lagi, ayahnya Tio tak kunjung datang. Dalam kegelisahannya, ia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari atas pos ronda. Brak! Mas Kisman pun bangkit. Ia melihat dan mencari barang sebesar apakah yang jatuh itu. Dilihatnya di atas, tidak ada. Sampai kemudian, ketika ia melihat di bawah pos, Mas Kisman melihat sama persis apa yang Tio lihat pada waktu kemarin malam, yaitu sosok pocong dengan wajah yang menyerupai Cak Ji dengan seringai senyumnya dan air mata yang tumpah dari kedua bola matanya. Kis, bantalku mana, Kis? Ucap sosok tersebut. Mas Kisman pun seketika pingsan. Dan saat sadar hari sudah pagi, ia tiba-tiba berada di rumah Pak Joko, orang yang rumahnya dekat dengan pos ronda. Setelah Mas Kisman bercerita kepada Pak Joko dan juga istrinya, maka gemparlah dusunku itu. Berita mengenai sosok pocong yang mirip almarhum Cak Ji menyebar di mana-mana, bahkan sampai ke dusun sebelah. Yang lebih apes lagi adalah sosok tersebut sudah mulai mengetuk-ngetuk pintu rumah warga. Orang yang pertama kali membuka ketukan itu ialah Bu Sum. Waktu itu jam 12 malam. Ia terbangun karena haus. Ia di rumah sendirian karena suaminya yang kerja shift malam di pabrik memang biasanya pulang waktu setelah azan subuh. Saat akan menuju dapur, ia mendengar pintu depan diketuk dengan nada ketukan yang berbeda. Siapa ya? Tanya Bu Sum. Tidak ada jawaban. Namun ketukan itu terus ada. Mungkin tetangga, pikir Bu Sum. Saat membuka pintu itulah, wajahnya ini berhadapan langsung dengan wajah pocong yang menyerupai wajah Cak Ji. Sum, enti bantalku, Sum. Mana bantalku? Seketika itu pingsanlah Bu Sum saat itu juga. Ketika suaminya pulang pagi-pagi hari, ia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dan begitu didekati, ia terkejut melihat istrinya tidur di depan pintu rumah. Saat berusaha untuk disadarkan, Bu Sum terbangun dan menjerit dengan keras serta memeluk suaminya erat-erat. Setelah diberi air minum dan sedikit agak tenang, barulah Bu Sum bercerita bahwa ia baru saja melihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Cak Ji. Sontak, setelah beberapa kejadian penampakan tersebut, dusunku ini menjadi sangat hening dan mencekam setelah diadakannya tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Bahkan beberapa rumah juga mendapat teror ketukan yang diyakini diketuk oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya, warga yang pernah melihat sosok pocong itu menafsirkan kejadian di luar nalar tersebut. Karena setiap kali sosok itu muncul, ia akan selalu mengucapkan hal yang sama. Di mana bantalku? Di mana bantalku? Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ada yang usil waktu penguburan jenazah almarhum Cak Ji. Warga pun mencari tahu dari mulut ke mulut
mengenai siapa saja yang pertama kali melihat sosok ini. Dan sudah bisa diduga bahwa kami berlimalah yang menjadi kunci akan kehadiran sosok itu. Dan atas petunjuk dari keempat temanku, akhirnya Pak Kadus, Pak Kepala Dusun, datang ke rumah. Beliau menanyaiku perihal rangkaian kejadian teror pocong belakangan ini. Dan aku pun mengiyakan semua pertanyaan beliau. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya khilaf, Pak. Saya minta ampun. Pak Kepala Dusun tentu saja marah. Bapak yang berada di sampingku pun hanya diam saja. Kata bapak setelah itu, aku harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang sudah aku lakukan. Terus, bagaimana solusinya? Orang-orang sudah takut semua karena ulahmu, tanya Pak Kepala Dusun dengan nada tinggi. Menunggu 7 harinya, Pak. Nanti saya sama guru saya yang akan menyelesaikan. Ya sudah, saya pegang ucapanmu ya. Kalau sampai tidak tuntas, kamu akan saya laporkan ke polisi, tegas Pak Kepala Dusun. Setelah memarahi begitu, beliau langsung pamit undur diri kepada bapak dan ibu. Ibu sempat menangis karena mengira aku akan dipenjara. Namun, aku meyakinkan ibu dan bapak bahwa aku dan guruku bisa menyelesaikan ini semua. Hari pun berlalu. Teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji pun kian meresahkan. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut pulang ke rumahnya sendiri. Dan almarhum menampakkan wujudnya di depan istri dan anaknya sambil menangis meminta bantalnya kembali. Aku ingat, hari itu adalah hari ke-6 acara tahlilannya Cak Ji. Aku tidak berani ikut tahlil semenjak Pak Kepala Dusun memarahiku. Namun, aku tetap mendoakan dan meminta maaf kepada almarhum meski dari rumahku sendiri. Bapak sudah pulang, dan seperti biasa, setelah tahlil, suasana dusun menjadi sangat sepi. Aku sedang berada di kamar, dan entah mengapa, aku belum juga mengantuk. Padahal tadi sore, aku masih sempat ikut bermain sepak bola di lapangan bersama teman-teman yang lain. Harusnya dengan keadaan capek, aku mudah untuk tertidur. Tapi tidak dengan hari itu. Badanku sudah kurebahkan, namun mata juga masih enggan untuk terpejam. Sampai ketika aku melihat jam dinding, ternyata sudah pukul 12:30 dini hari. Sebenarnya aku haus, namun ada rasa enggan untuk keluar kamar. Sampai tiba-tiba, suasana kamar menjadi sangat hening. Hanya menyisakan suara detik dari jam dinding. Dan entah dari mana datangnya, muncul bau pandan yang sangat menyengat. Aku hafal betul bau ini. Bau kemunculan sosok pocong. Aku pun menutupi diri dengan selimut, sambil banyak-banyak membaca istighfar. Namun tiba-tiba, aku mendengar jendela kamar seperti terbuka sendiri. Brak! Aku kaget bukan main. Saking kaget dan takutnya, sampai mataku mengeluarkan air mata. Aku memberanikan diri untuk melihat apakah benar jendelaku terbuka sendiri. Dan memang benar saja, jendelaku memang terbuka lebar. Namun bukan itu saja, melainkan ada hal lain yang sampai saat ini akan kuingat sepanjang hidupku. Ya, sosok pocong itu ada di sana. Dia berdiri tegak, kainnya kotor, kumal dan lusuh. Baunya menyeruak aroma pandan yang kadang diselingi aroma bangkai. Wajahnya hitam, sorot matanya memerah, seakan ada rasa amarah yang begitu besar terhadapku.
Kembalikan bantalku, Le, ujar sosok itu. Namun kali ini dengan nada kasar dan serak. Iya, Cakci. Besok saya kembalikan, balasku dengan mata terpejam. Jujur, kalau diingat, aku masih sangat merinding. Setelah aku mengucapkan begitu, jendela seperti ditutup kembali dalam keadaan dibanting. Brak! Aku menangis sejadi-jadinya. Yang kemudian bapak datang masuk ke kamarku. Setelah menenangkanku, bapak bercerita bahwa sedari tadi ia juga merasakan hawa yang tidak enak. Kemudian bapak pergi untuk sholat tahajud. Di sela-sela sholat itulah bapak mencium bau pandan yang sangat menyengat. Teringat bahwa itu suatu pertanda, bapak lalu pergi ke kamarku. Namun ketika sampai di pintu kamar, bapak tidak bisa membukanya. Bahkan bapak sampai menggedor-gedor pintuku agar aku mau membukakannya. Padahal pintu kamarku tidak dalam keadaan terkunci. Bapak kemudian berdoa, yang kemudian tiba-tiba pintu kamarku ini bisa dibuka kembali. Mungkin karena bantuan dari doa bapaklah, sosok itu kemudian menghilang. Ya sudah, Le, bapak akan tidur di sini. Kamu lanjut tidur ya, kata bapak menenangkan. Akhirnya, aku pun bisa tidur dengan tenang pada malam itu berkat bapakku. Esok paginya setelah sarapan, aku izin kepada orang tuaku untuk pergi menemui guruku. Karena nanti malam merupakan 7 hari kematian almarhum Cakci. Sesampainya di tempat guruku, beliau rupanya sudah mempersiapkan segala hal untuk ritual nanti malam. Kamu waktu itu melakukannya di mana, Le? Di pos ronda, Bah. Oh, ya sudah. Nanti setelah tahlil, ayo kita ke sana. Dan ini harus dikerjakan oleh 2 orang. Hanya aku dan kamu ya, orang lain tidak boleh ikut. Sudah, sekarang pergilah, ujar guruku. Aku pamit, tak lupa pula aku salim kepada beliau. Sampai di rumah, bapak menyuruhku agar banyak-banyak berzikir dan menyiapkan mental untuk ritual nanti malam. Bapak dan ibu bakal membantu berdoa dari rumah ya, Le? Aku menangis. Gara-gara ulahku, mereka jadi ikut-ikutan sengsara. Iya, Pak, terima kasih banyak. Ferdi bakal menyelesaikannya nanti malam. Waktu pun berlalu. Acara tahlil sudah selesai. Setelah pamitan, aku berangkat menuju ke pos ronda. Di sana, guruku sudah menunggu. Sudah siap, Le? Nggih, Pak. Guruku kemudian mengeluarkan barang-barangnya. Namun maaf, aku tidak berani mengatakan nama-nama barang itu, karena nanti takut disalahgunakan. Kemudian, guruku menanyakan media apa saja yang kupakai waktu itu. Lalu aku mengatakan semuanya ke beliau. Aku disuruh mencari batok kelapa yang aku gunakan waktu itu untuk membakar bantal mayatnya. Dan untungnya, batok itu masih berada di sebelahnya pos ronda. Setelah ketemu, guruku memulai ritualnya. Ia pun berdoa. Mulutnya komat kamit. Keringat bercucuran dari keningnya. Padahal malam itu cukup dingin. Bukan dingin karena hawa, namun dingin karena seperti ada energi gaib yang cukup besar. Hingga tiba-tiba tercium bau pandan yang menyengat. Aku memegang guruku. Aku yang semalam habis melihat sosok tersebut hanya bisa gemetaran. Sudah, Le, berdoa sebisamu. Kalau takut, pejamkan mata saja ya, pesan guruku. Aku berdoa sambil memejamkan mata. Sesekali aku juga melihat keluar. Barangkali aku melihat fenomena ataupun sesuatu. Di sela-sela ritual itu,
Tiba-tiba angin berhembus kencang. Bau pandan semakin menyengat. Aku tidak lagi berani untuk sekedar mengintip jalannya ritual. Sampai terdengar seperti suara ledakan dari depan pos ronda. Guruku pun berhenti berdoa, dan ku beranikan diri untuk melihat di tempat guru melakukan ritual dan dari batok kelapa yang masih mengeluarkan asap. Aku melihat seperti bayangan putih melesat naik, kemudian menghilang. Guruku yang dari wajahnya nampak kecapean dengan nafas seperti orang habis lari maraton berkata bahwa ritual telah selesai. Setelah minum, beliau pun berkata, "Alhamdulillah, atas izin Allah, terornya selesai le. Besok, ayo kita ziarah ke makam Cak Ji." Aku pun mengucap syukur. Setelah kami membersihkan area pos ronda, kami pun pulang, dan aku diantar guruku sampai ke rumah. Sampai di rumah, beliau langsung berpamitan karena hari sudah mulai dini hari. Ketika tidur, aku pun bermimpi melihat sosok almarhum Cak Ji. Namun kali ini beliau berwujud manusia biasa, bukan seperti sosok pocong. Beliau hanya diam, memandangku dari jauh. Aku menangis dan meminta maaf atas kelakuanku. Beliau hanya diam, kemudian perlahan-lahan menghilang. Ketika sudah bangun, tiba-tiba bantal mayit itu ada di bawah kasurku. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju rumah guruku. Dan bersamanya, kami berdua pun pergi ke makam Cak Ji. Di sana kami berdoa dan meminta maaf atas perbuatanku yang sangat tidak bermoral itu. Saat akan selesai berdoa, guruku menyuruhku untuk menyerahkan gumpalan tanah yang menjadi bantal mayat itu. Dan di luar nalar, guruku mendorong buntalan tanah itu menembus makam, tepat di bawah nisan yang menjadi tanda kepala dari jenazahnya, tanpa menggali makam tersebut. Aku yang menyaksikan peristiwa itu tercengang bukan main. Namun, guruku berkata bahwa semua itu atas izin dari Tuhan. Setelah itu, guruku menyuruhku untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku berkata kepada bapak dan ibu bahwa semua ini sudah selesai. Dan kami semua mengucap syukur Alhamdulillah. Sore, setelah sholat asar, aku bersama ibu dan bapak pergi ke rumah almarhum Cak Ji. Aku meminta maaf atas semua perlakuan dan perilaku terhadap jasad almarhum. Di mana dari perbuatanku itu, error pocong yang menyerupai Cak Ji bergentayangan di dusun ini. Pihak keluarga tampak kecewa karena semasa hidupnya Cak Ji sangat baik kepadaku. Namun, karena aku bilang bahwa semua ini sudah berakhir, pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan. Semenjak kejadian itu, hubunganku dengan keluarga almarhum terjalin semakin erat. Aku sering mengirimi mereka makanan atau sekedar membelikan jajan untuk anak almarhum yang paling kecil. Itu semua kulakukan semata-mata untuk penebusan dosaku kepada almarhum di masa lalu. Sedangkan hubunganku dengan teman-temanku malah kebalikannya. Kami seperti acuh tak acuh selepas peristiwa itu. Bahkan Tio kini sudah tidak lagi menyapa atau membalas sapaanku ketika kami berpapasan atau sedang dalam acara yang sama. Bahkan setelah aku pergi merantau bekerja keluar pulau, dalam lamunanku kadang aku juga merindukan teman-temanku. Namun aku juga sadar diri, mereka begini tentu karena ulahku pada waktu itu. Hingga akhirnya aku pulang kembali ke dusun. Hanya Alif saja yang sesekali mampir ke rumahku. Dan alhamdulillah, berkat si Alif, aku bisa sedikit mengobati rasa rindu pada teman-temanku. Memang terkadang, rasa penasaran manusia
melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari rasa penasaran itu timbul berbagai macam hal yang tidak terduga, yang beberapa diantaranya bisa mengubah kehidupan seseorang. Demikian akhir cerita dari saya. Terima kasih karena sudah menonton kisah ini. Selamat malam.